Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kecap. Saya nak ambil MP3. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu tentang syurutus sholat. Sudah lampau syarat wajib. Sekarang kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Jadi kadangkala sholat itu wajib kepada Anda, tapi sholatnya tak sah. Kadangkala sah tapi tak wajib. Jadi antara syarat sah dan syarat wajib itu umum berkhusus wajihi. Qad yasih wala yajib, wa qad yajib wala yasih, wa qad yasih wa yajib. Kadang wajib dan sah. Jayid. Faslun, sila dibaca Ustaz Abdul Karim. Faslun syurutus shalah. Dapat? Baru kitabnya. Sila. Wa an la ya'taqida fardhan. Anil hadath. Fa in sabaqahu batalat. Di sini syurutus shalah. Syurut shalah sini ada beberapa, mungkin ada 12 atau 15 di sini. Tapi yang perlu ditengok di sini bahwasanya ada beberapa syarat sholat itu sama dengan syarat wudu. Karena itu yang sama-sama itu saya tak akan terlampau panjangkan di situ. Macam Islam. Islam ini dia syarat sholat, dia juga syarat wudu juga. Maknanya kalau orang kafir sholat dia tak sah. Begitu pula kalau orang kafir wudu, dia wudunya tak sah. Fatih boleh ambilkan kitab Qistosul Mustaqim di situ. Begitu pula at-tamyiz. Tamyiz tidak harus balik. Adakah? Qistosul Mustaqim sampai tamyiz. Syarat sah sholat adalah tamyiz. Makna tamyiz sudah saya jelaskan, dia adalah an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanji wahdahu. Itu yang namanya tamyiz. Dan mengatakan baina tamrah wal an yufarriqa baina tamrah wal jamrah, membedakan mana tamrah, kurma dan jamrah, api. Macam itu banyak sekali definisi tentang tamyiz ini sudah saya jelaskan di bab wudu. Yang perlu diingat di sini bahwasanya untuk sholat itu menjadi sah, tak payah balik. Tamyiz pun cukup untuk menjadi sah. Akan tetapi kalau dia belum balik, sholatnya tak wajib. Yang kedua, wadukhulul waktu. Masuk waktu, jelas. Di wudu tak payah masuk waktu. kecuali satu wudu apa? Daimul hadas. Wudu daimul hadas
dia harus masuk waktu. Adapun sholat, memang yang namanya sholat tidak sah sholat Anda kecuali waktu itu sudah masuk. Dan sudah saya jelaskan, masuk waktu itu imma yakinan au dhannan bil ijtihad. Sudah kan, ada yang ma'rifatu dukhulil waqt biyakin, ada yang imkanul ijtihad, minal a'ma. Semua itu adalah pembahasan tentang dukhulul waqt yang sudah lampau. Begitu pula wal ilmu bi fardiyatiha. Anda harus tahu sebelum Anda sholat bahwasanya sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda sholat? Apa hukumnya sholat? Saya tak tahu. Sampai dikatakan kalau ada orang baru masuk Islam tiba-tiba sholat, tak sah sholatnya karena dia tidak tahu apa hukum sholat. Tiba-tiba sholat, dia harus tahu bahwasanya sholat itu wajib. Bukan tahu wajib-wajibnya sholat, tapi tahu bahwasanya sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Ini salah karena semua sudah lampau di syurutul wudu. Wa an la ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Sama di dalam wudu pun juga seperti itu. Ketika dia sholat, dia tidak boleh meyakini bahwasanya salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat itu sunnah. Dia tidak boleh untuk meyakini salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat itu sunnah. Karena kenapa? Karena kaidah yang sudah saya katakan, annan nafla la yaqumu maqamal farad. Yang namanya sesuatu yang sunnah itu tidak bisa untuk sesuatu yang sunnah itu tidak bisa untuk menampal yang sunnah. Dan ini juga sama seperti yang ada di wudu, harus fardhon muayyanan. Dia bukan fardhon mubhaman. Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya ada beberapa hal di dalam sholat itu yang wajib dan ada yang sunnah, tapi dia tidak menspesifikkan mana yang sunnah dan mana yang wajib, itu tak apa-apa. Karena syarat sahnya sholat itu dia tidak meyakini sesuatu yang rukun spesifik sunnah. Kalau dia meyakini sebuah rukun yang tak spesifik itu sunnah, tak apa-apa. Wadah ya, karena itu kan an la ya'taqida fardhon ay muayyanan. Tapi kalau dia itu ya'taqida fardhon mubhaman, ya imma di antara rukuk dan i'tidal itu ada yang sunnah. Walaupun dua-duanya wajib, tapi dia ya'taqid ahaduhuma mubhaman, sunnah, itu tak apa-apa. Yang tidak boleh kalau dia meyakini rukuk itu sunnah, i'tidal itu sunnah, itu yang tak boleh. Kenapa? Karena nafal la yaqumu maqamal farad. Karena sesuatu yang sunnah itu tidak menjadi yang wajib, tidak boleh menampal yang wajib. Begitu pula kalau ada seseorang mengatakan, meyakini bahwasanya semua ini rukun, semua ini wajib, fabiha wa nikmat. Dibilang walau minal alim inda Ibn Hajar, walaupun orang alim, dia meyakini, dia tidak bisa membedakan mana sunnah mana yang fardu, akan tapi dia meyakini bahwasanya semua yang ada di sholat ini fardu, tak apa-apa menurut Ibn Hajar. Romli tak boleh, kalau dia orang alim dia kena membedakan mana fardu dan mana sholat, mana fardu dan mana sunnah. Apa orang alim dan orang ami di sini? Orang alim adalah seseorang yang belajar, sekiranya belajarnya dia kadar itu, saya sudah belajar bab sholat ini 1 minggu. Anda belajar sholat 1 minggu, biasanya Anda bisa untuk membedakan mana sunnah mana yang wajib. Itu namanya alim. Yakni man ta'allama zamanan yumkinu an yufarriqa bainal farad wa sunnah. Itu namanya alim. Ketika ada orang belajar kadar itu, maka dikatakan dia itu alim. Kalau dia itu alim, maka menurut Romli dia harus bisa membedakan mana sunnah mana yang wajib. Ibn Hajar tak ya, yang penting Anda meyakini semuanya wajib, tak apa-apa, walaupun Anda ini alim.
Ibn Hajar, wa tamada Ibn Hajar anna tarka ta'allumi ma yajibu alaihi laisa bikabirah li sihhati ibadatihi ma'a tarkih. Sebetulnya Ibn Hajar mengatakan meninggalkan belajar sesuatu yang wajib dia lakukan itu bukan dosa besar. Dosa tapi bukan dosa yang besar. Kenapa? Karena ibadahnya itu sah walaupun dia itu bodoh. Kenapa? Karena dia cukup meyakini semuanya itu wajib. Wa khalafahu Ramli ka Syekhul Islam wa ghairihima. Berbeza pendapat daripada Ramli dan Syekhul Islam dan ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena ketika Anda itu zamanan bisa untuk belajar tapi Anda tak belajar, maknanya Anda ini ada semacam taksir. Semacam apa? Taksir. Ini sesuatu yang wajib Anda tak tahu bagaimana caranya. Syekh, gharib kan? Wa an la ya'taqid fardun min furudiha sunnah. Kemudian wat thaharah anil hadas. Begitu pula di antara syarat sah salat apa? Suci daripada hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Fa in sabaqahu batalat. Kalau dia itu sabaqahul hadas. Sabaqahu ini macam mana ya? Anda salat terkentut, itu namanya sabaqahu. Apa namanya itu? Bahasa Melayunya. Bukan sabaqahu, itu terkentut. Jadi hadasnya itu Anda tak boleh kontrol. Itu kan bila-bila orang itu memang dia sakit atau apa, ketika rukuk brut tak sengaja. Fa in sabaqahu batalat. Jelas kalau dia itu di tengah-tengah sholat, kemudian dia berhadas, walaupun tanpa kontrol dia, sholatnya batal. Kemudian apakah dia berdosa atau tak, itu kalam akhor. Kalau hadasnya itu tak sengaja, semacam terkentut tanpa sengaja, sholatnya batal dan dia tak berdosa. Tapi kalau dia sengaja kentut tanpa adanya udzur, sholatnya batal dan dia berdosa karena membatalkan sebuah ibadah yang wajib tanpa adanya udzur yang tepat, hukumnya haram karena ada semacam apa ya, mocking kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketika rakaat kedua batal, apakah ketika dia setelah wudhu lagi dia ulang dari awal atau sambung lagi? Alal mu'tamad dia ulang dari awal lagi, tapi ada qaul dia sambung, dibilang qaulun mukharraj. Karena di dalam tawaf, kalau Anda tawaf sudah tawaf ketiga batal, Anda kena wudhu kan, ulang dari awal apa langsung masuk ke empat, sambung ke empat. Sedangkan hadis mengatakan at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti sholat, kecuali tawaf boleh berbicara, sholat tak boleh berbicara, itu saja. Sekarang, sholat kalau batal ulang, tawaf kalau batal tak ya ulang. Anta tukhalif kalam Rasul. Sekarang Anda cakap at-tawafu laisakas sholat. Sebenarnya namanya itu apa? Qaulun mukharraj. Sering nggak di jadi qaulun mukharraj ini pendapat yang ada di tawaf diletak di sholat, dan pendapat yang di sholat diletak di tawaf. Maknanya ada qaulun mukharraj tawaf, kalau batal bukan sambung, ulang dari awal. Kenapa qaulun mukharraj fi sholat? Qaulun mukharraj ini dia bukan pendapatnya Syafi'i, tapi Syafi'i cakap di dua masalah yang sama, bukan pendapat sama, dua masalah yang mirip, hukumnya berbeza. Dua masalah yang mirip, hukumnya berbeza. Akhirnya karena masalah ini mirip, hukum yang di sini ada qaulun mukharraj di sini, yang di sini ada qaulun mukharraj di situ. Terus pasti masalah yang mirip-mirip itu ada qaul mukharrajnya. Dan misalnya pasti sholat dan tawaf. Ada yang tanya, ada misal lain kah? Ada misal lain kah? Syekh Fadl cakap ada. Katanya apa?
mandi untuk Jumat dan mandi untuk Idul Fitri. Mandi untuk Jumat itu kan dimulai setelah tulu'ul syams. Setelah matahari terbit disunahkan, baru mulai sunah mandi Jumat. Berbeza dengan Idul Fitri. Mandi untuk Idul Fitri itu mulai ketika tengah malam. Jelas Idul Fitri semua nak mandi. Orang kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan nak mandi, karena itu syariat beri waktu mulai tengah malam. Orang nak sholat Jumat kan tak semua sholat Jumat kan, hanya orang-orang yang baik saja yang sholat Jumat, karena itu diberi setelah tulu syams. Sama-sama mandinya kan, tapi hukumnya berbeda kan. Di situ ada qaulun mufarraj. Kaul yang ada di Idul Fitri diletak di Jumat, kaul yang di Jumat diletak di Idul Fitri. Jadi ada qaul mufarraj di sholat Jumat, di mandi Jumat mulai bila? Tengah malam. Mulai tengah malam. Qaulun mufarraj ala Idul Fitri. Yang di Idul Fitri ada qaul mufarraj mulai bila? Setelah terbit matahari. Saya tengok beneran, ada qaul mufarraj macam itu. Ada. Itu mufti berbeza levelnya memang. Mufti tarim berbeza ya nih. Ada, pasti ada. Setiap ada dua masalah yang mirip, hukumnya berbeza, pasti yang hukum di sini diletak di sini, yang di sini diletak di sini. Jadi ada yang mu'tamad, ada yang qaul mufarraj. Di situ ada yang mu'tamad, ada yang qaul mufarraj. Macam di masalah sholat dan tawaf. Fa in sabaqahu batalat. Fa in sabaqahu batalat. Wat taharah anil khabathi fi thawbi wal badani wal makan. Begitu pula di antara syarat sahnya sholat harus suci daripada khobath. Kalau ini kan at-taharah anil hadath kan. Sekarang ini at-taharah anil khobath. Berbeza. Hadath itu hadath, dia itu amrun i'tibari. Kita tak tahu orang itu berhadas apa tak, kita tak tahu, tak tampak. Tapi khobath ini najas. Dia amrun hissi. Ketika ada orang ada najisnya, kita boleh tengok ada darah. Letak depan sini. Yani walau tanajjasa ba'du thawbihi aw badanihi wa jahilahu. Jika najis sebagian daripada pakaiannya atau sebagian daripada badannya, confirm pakaian ini kemarin terkena kencing saya, atau kencing saya ada yang terkena sebagian badan saya, wa jahilahu. Tapi saya tak tahu yang mana. Mungkin ini, mungkin ini. Apakah dia boleh untuk ijtihad? Jadi ini baju ini satu, saya ijtihad, yang mana yang najis? Mungkin sebelah sini akan saya cuci sebelah sini, atau yang sini saya cuci sebelah sini, kemudian saya pakai. Apakah boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena syaratnya ijtihad ada yang hilang. Ada yang hilang. Apa itu? At-ta'addud. Untuk berijtihad, sudah saya jelaskan kemarin itu, untuk berijtihad di dalam najis ada syarat yang diijtihadkan itu harus berjumlah. Walaupun saya tak tahu yang najis ini ya imma, ini namanya apa ini? Lengan yang kanan, lengan baju yang kanan atau lengan baju yang kiri, tetap Anda tidak boleh ijtihad karena baju itu satu. Lengan kanan, lengan kiri itu kan baju satu baju kan, kecuali kalau Anda potong. Lengan kanan Anda potong, Anda baru boleh berijtihad. Imma ini ya imma ini, jadi dua. Tapi kalau satu Anda tidak boleh ijtihad. Kenapa? Karena ada syarat ijtihad itu at-ta'addud. Paham Ustaz? Karena kalau baju ini satu, bukan ijtihad mana, tapi confirm ini najis. Untuk mensucikan baju ini, Anda kena cuci semuanya. Begitu pula kalau ada tempat sikit saja, macam tempat ini ya,
tempat ini. Jelas di sini ini ada yang najis, tapi saya tak tahu yang mana. Anda tak boleh pakai, Anda kena cuci semua ini. Anda kena cuci semua. Berbeza kalau dari tempat ini, besar ini, jelas Fatih kencing di sini. Cuma saya tak tahu kencing di mana. Anda boleh pakai tempat ini untuk sholat tanpa ijtihad. Karena ini besar. Sampai tersisa satu tempat. Kalau ini saya sholat, maknanya Fatih tak kencing di sini. Maknanya semuanya suci. Tapi confirm kemarin Fatih kencing di sini. Maknanya tinggal satu tempat ini, ya ini tempat kencingnya Fatih. Berbeza, tempat ini walaupun satu, tapi dia itu besar. Sedangkan baju ini hanya satu. Ketika baju ini hanya satu, dan Anda ada semacam istibah, mana kanan atau yang kiri? Walaupun kanan dan yang kiri, tapi dia satu baju. Selama dia satu baju, syarat untuk ijtihad hilang. Kurang. Apa itu? Ta'addud. Berbeza kalau ininya Anda potong satu. Akhirnya kan lengan kanan sendiri, baju ini cuma ada lengan kiri saja. Saya tak tahu, Fatih ya ima kencing di lengan kanan, ya ima kencing di lengan kiri. Itu tak apa-apa. Akhirnya baju ini menjadi dua. Ketika menjadi dua, syaratnya terpenuhi, yaitu ta'addud. Walau tanajjasa ba'du thawbihi aw badanihi wa jahilahu wajaba ghuslu jami'ihi wala yajtahid. So tengok di usul karim. Li ta'adzuril ijtihad fil ainil wahidah. Karena tidak mungkinnya ijtihad fil ainil wahidah. Falau fasola ahadahuma jazal ijtihad fihima. Kalau di fasol, di apa namanya? Dipisahkan salah satunya, jazal ijtihad. Kenapa? Karena sudah bukan ainul wahidah lagi. Karena ada dua. Fa in dhanna ahadahuma huwa najis ghasalahu. Hada huwa. Wala ijtihad. Kenapa? Karena ada unsur fakdut ta'addud. Ta'addud itu hilang. Dan di antara syarat ijtihad di dalam najis harus ada ta'addud. Walau ghasala nisfa mutanajjisin thumma baqihi tahura kulluhu in ghasala mujawirahu. Bicara saya ambil. So tengok, semua ini najis, semua ini mutanajis. Mungkin Fatih kencing ini masuk semua. Jadi ini semua kencingnya Fatih semua. Kan jadi mutanajis kan? Ini jadi mutanajis. Falau ghasala nisfa mutanajisin. Sekarang saya dari sini ini kan setengah. Ini setengah nih. Ya, ini setengah. Saya basuh sini. Yang setengah kan masih mutanajis. Ini tidak akan menjadi suci semuanya kalau saya basuh ini dahulu dan kemudian setengahnya saya basuh. Tengahnya masih akan najis. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini basah. Ini setelah dibasuh kan basah. Ini kan mutanajis. Akhirnya yang mutanajis ini menyentuh yang basah. Akhirnya basah ini ada sedikit yang najis. Maknanya baju ini atau sorban ini dia tidak akan menjadi suci semuanya kecuali saya basuh ini. Kemudian saya tidak memulai dari sini, saya mulai dari sini. Sedikit mujawirahu. Kenapa? Karena sekarang sini ini basah bersentuhan dengan najis. Habib, oke lah, saya setuju dia ini basah bersentuhan dengan najis. Tapi kenapa hanya sampai sini? Seharusnya dibasuh semua. Bukankah semuanya basah? Kalau memang
najis itu bersentuhan dengan yang basah, seharusnya semuanya basuh semua. Tak, karena ada hadis dibilang di sini aduhnul jamid, macam apa aduhnul jamid ya? Tahu hand body yang padat? Dulu itu ada minyak kan ada yang cair. Dulu itu ada minyak yang padat. Jadi Anda kalau amik macam ini. Jadi ada minyak padat macam ini. Jadi kalau Anda amik macam ini. Jatuhlah fakroh di sini. Ya sudah, untuk menyucikan minyak yang padat ini, Anda cuma amik sekitarnya saja. Sini, Anda amik. Di sini tak ya. Paham Ustaz? Loh, hah? Itu macam pelantang. Margarin. Ada margarin besar macam ini. Sini masuklah tikus. Apakah masuk tikus di sini? Pelantang semua ini dibuang? Tak. Tikusnya saja dan sekitar tikus. Oke, sekitar tikus ini najis. Ini kan pelantai ini kan bersambung satu sama lain. Kalau yang sini najis, sini juga tak. Rasul mengatakan buang tikusnya dan sekitarnya saja. Kalau memang semuanya itu ikut najis, tak ada makna Rasul hanya menyuruh buang tikusnya dan sekitarnya saja. Dari masalah itu, para ulama amit bahwasanya yang najis di sini bukan semua yang sudah dibasuh, tapi hanya mujawirnya saja. Mujawir itu apa? Mujawir itu yang sekitarnya saja. Wah, Abdul Karim. Saya tengok. Falau ghasala nisfa mutanajjisin tsumma baqiyahu, kalau dia itu membasuh setengah dari sesuatu yang mutanajis, berbeza loh ya, bukan membasuh sesuatu yang najis tapi yang mutanajis. Tsumma baqiyahu tahura kulluhu, semuanya akan suci. Lau ghasala nisfa mutanajisin, setengah ini dibasuh, kemudian baqiyahu, sisanya semuanya akan suci. Bila in ghasala mujawirahu, kalau dia membasuh mujawirnya. Kalau dia apa? Membasuh mujawirnya. Wa illa, kalau dia tidak membasuh sampingnya mujawir ini, yang mujawir jiran, kata jiran, mujawir ini yang melekat, yang apa? Bersambung dengannya. Jirannya saja yang Anda basuh, jirannya bukan semuanya. Wa illa fayabqal muntasafu ala najasatihi. Kalau Anda tak basuh mujawirnya sini, ini kan setengah Anda basuh. Kalau Anda hanya basuh dari setengah ini, maka muntasaf ini yang ala najasah. Kenapa? Karena najis yang tadi ini di sini yang belum dibasuh, ketika dia menyentuh sesuatu yang basah di sini, maka yang basah ini akan terkena najis. Tak semuanya, tapi hanya jirannya saja. Hanya jirannya saja. Sof tengok. Li'annahu rabbun mulakin li najisin duna mulakin. Kenapa? Karena dia itu sesuatu yang mutanajis dan dia itu bersentuhan dengan sesuatu yang rotok. Itu saja. Bukan sekarang kan mutanajis bersentuhan, ini kan mutanajis. Ini kan mutanajis. Sekarang ini kan sudah suci. Sesuatu yang suci basah bersentuhan dengan mutanajis, dia menjadi mutanajis. Oke, ini menjadi mutanajis. Ini juga bersentuhan dengan mutanajis. Ini juga mutanajis. Ini juga bersentuhan dengan mutanajis. Paham ya? Kenapa tidak mutanajis semuanya? Tak, karena ada hadis apa? Pelanta tadi. Di dalam masalah kita tak boleh.
Rasulullah boleh saja sudah buang ke lantai itu semua. Ini adalah lutfun minas syariah, rukhsah minas syariah. Jadi wala tasihhu sholatu man yulaki ba'dha badanihi. Ini bab-bab sikit-sikit susah ini. Hah? Jadi ijtihad jadi. Iya. Bukannya ke tempat besar dengan kecil. Iya. Tempatnya besar atau kecil itu lebih daripada tempat yang Anda gunakan untuk sholat. Jika lebih daripada itu, besar. Kalau hanya cukup Anda untuk sholat, kecil. Kalau besar boleh ijtihad, kecil tak boleh. So, kalau besar tak ya ijtihad, langsung saja. Langsung saja. Dibilang ijtihad di situ tak wajib. So, tengok wa kharaja bi taqyidil makan bidayyiq malawit tasa. Bi anzada ala qadri mawdi'i sholatihi. Kalau tempat itu besar, sekiranya lebih daripada kadar yang diperlukan untuk sholat, fayundabul ijtihad. Ijtihad hukumnya sunnah, tak wajib. Walahu an yusolliya fihi bidun ijtihadin ila an yabqa qadrun najis. Dan dia diperbolehkan untuk sholat dimanapun dia inginkan sampai tersisa satu tempat qadrun najis. Itu saja. Maknanya tersisa satu tempat itu confirm itu adalah tempat najisnya. Kalau Anda sholat di situ juga, maknanya semuanya ini suci. Sedangkan sebelumnya Anda confirm ada yang najis. Wah, ada Ustaz Abdul Karim. Kalau kecil, syarat mesti ta'adud. Kalau kecil tak perlu ijtihad Anda kena basuh semuanya itu. Kena basuh semuanya. Tadi masalah ta'adud ini. Ta'adud ini bukan di tempat, tapi di apa? Di benda. Di benda. Apa? Hah? Kok di tangan? Nak potong tangan? Kenapa nak dipotong tangan? Basuh tangan selesai. Basuh tangan semua dua-duanya selesai. Kenapa nak potong? Oke. Wala tasihhu sholatu man yulaki ba'da badanihi aw thawbihi najasatan wa in lam yataharrak bi harakatihi. Oke, so. Ini sedikit susah. Dan tidak sah sholat seseorang yang sebagian dari badannya atau sebagian daripada bajunya. Kata-kata baju ini dia bukan baju maknanya, tapi mahmul. Apa yang dia bawa? Contohnya saya pakai ini. Ini kan saya bawa kan. Tapi apakah ini dikatakan baju? Tak. Di dalam sholat makna baju adalah mahmul. Makna baju adalah apa? Makna mahmul adalah apa yang Anda bawa di dalam sholat. Ini pun dikatakan baju. Baju. So, karena ini mahmul di dalam sholat. Dan tidak sah sholat seseorang yang menyentuh atau bersambung sebagian dari badannya atau sebagian daripada bajunya najasatan wa in lam yataharrak biharakati. Walaupun bajunya itu la yataharrak biharakati, tidak bergerak dengan gerakan dia. Tengok ya. Ini panjang. Bajunya ini direct bersentuhan dengan najis. Walaupun sorbannya ini panjang sampai 1 km. Walaupun 1 km. Tapi ujung daripada 1 km ini bukan terkena najis, bersambung dengan najis. Kalau ujungnya ini najis, tak sah karena baju Anda najis. Syaratnya sholat kan bajunya tidak boleh najis.
Ini baju ini suci, tapi bersambung dengan sesuatu yang najis. Contohnya, di ujung baju ini ada anjing. Coba tengok. Ini tidak mutanajis, tapi di ujung ada anjing. Itu tak boleh. Walaupun baju ini tidak bergerak dengan gerakan Anda. Kalau ini kan saya bergerak, saya buat macam ini, dia bergerak kan. Kalau 1 kilometer bergerak, tak bergerak. Walaupun dia tidak bergerak dengan gerakan Anda, walaupun dia tidak bergerak dengan gerakan Anda, tapi kalau ujungnya ada najisnya, sholatnya tak sah. Coba tengok. Wala tasihhu sholatu man yulaki ba'du badanihi au thawbihi najasatan wa in lam yataharrak biharakatihi. Walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Oke. Dibilang kalau ada kalajengking, mematuk Anda, sholat tetap sah. Tapi kalau ular, tak sah. Tengah-tengah sholat ada kalajengking, dipatuk kalajengking, tetap sholat Anda sah. Tapi kalau ada ular, tak sah. Dibilang kenapa? Karena ular itu racunnya naik ke atas kulit. Berbeza dengan kalajengking, masuk ke dalam, tak apa-apa. Apa bezanya ke atas dan ke dalam? Berbeza. Kalau ke atas maknanya ada sesuatu yang najis ke atas. Tapi kalau ke dalam tak apa-apa, karena semua di dalam tubuh manusia ini semuanya najis semua. Selama di dalam tak apa-apa, selama sudah naik ke atas batil semua. Oke. So, masalah pertama, baju atau badan ujungnya ada najis. Maknanya pakaian atau badannya bersambung dengan najis. Oke. Sekarang masalahnya bukan itu. Wasolatu, dan tidak sah sholat gobit. Gobit ini macam ini. Ini gobit. Gobit torofi hablin. Torof hablin, ujung tali. So, gobit. Kita besok gobit. Ini setiap kata-kata ini ada apa namanya? Ada ikhtirozatnya nanti. Ala najasatin. Jadi ini tali, ujungnya ada najisnya. Anda tak pakai tali itu, Anda hanya pegang saja gobit. Wa in lam yataharrak biharakatihi. Ini juga tak sah. So, tali ujungnya sini ada anjing. Ada anjing situ, ini tali. Ini pegang. Karena kan orang-orang punya anjing. Sholat Allahu Akbar, biar anjingnya tak lari dia pegang. Itu tak sah. Walaupun talinya ini panjang. Anda sholat la yataharrak biharakatihi. Dia talinya itu dan anjingnya itu tidak bergerak dengan gerakan Anda. Dengan gerakan Anda. Jelas? Jadi, tengok yang bawah. Qolal Qurdi. Dapat? Qolal Qurdi. Qolal Qurdi wa hasilul mu'tamad. Ini hasilnya. Masalah ini adalah satu daripada juz'ul masalah gobit. So, tengok yang atasnya dulu. Wala tasihhu sholatu gobitin au syatin
syad ini diikat. Dia bukan gobet tapi talinya diikat tangan. Au hamilin walau bila gobtin. Dia hanya membawa saja macam ini bila gobtin wala syaddin. Tengok kata-kata Qurdi. Qala al-Qurdi wa hasilul mu'tamad annahu in wada'a tarafal habli bi ghairi syaddin ala juz'in tahirin min syai'in mutanajjis. Coba tengok. Masalah ini ada beberapa, ini hanya juzuk min masalah. Qurdi lakhasa hadhil masalah fi hadhil ibarah. Coba tengok. Kalau dia itu meletakkan tarafal habli, ujung daripada tali tanpa diikat. Ala juz'in tahirin, di tempat yang suci dari sesuatu yang mutanajis. Contohnya ini adalah dibilang kasafinatin kabirah. Ini adalah kapal besar. Di sini adalah mutanajis semua. Saya letak di sini, di tempat yang bukan, tempat yang suci. Ala juz'in tahirin min syai'in mutanajis. Saya meletakkan tali yang suci di tempat yang suci dari sesuatu yang besar, sebagiannya mutanajis. Seperti kapal yang besar. Ini kan kapal besar. Di sini mutanajis semua. Di sini suci. Saya letak di tempat yang suci, tali yang suci, saya pegang. Au ala syai'in tahirin muttasilin bin najis kasajuri kalbin. Atau saya meletakkan sesuatu yang suci ke sesuatu yang suci yang lain, tapi sesuatu yang suci ini bersambung dengan najis. Kasajuri kalbin. Sajurinya itu kalungnya apa? Apa itu namanya? Ada kan yang anjing-anjing yang ganas itu ada kalungnya sini, macam apa? Saya tak tahu, itu seram sangat. Saya letakkan di situ, saya bukan letakkan di anjingnya loh ya. Saya letakkan di kalungnya anjing. Jadi, saya meletakkan sesuatu yang suci atau mengikatkan sesuatu yang suci ke sesuatu yang suci yang bersambung dengan najis. Lam yadurru mutlaqan. Tak apa-apa. Taharroka amlam ya taharrok biharokatihi. Itu wajibul itlaq. Aw wada'ahu ala nafsin najis walau bila nahwi syaddin darra mutlaqan. Tali ini aku letakkan ala ainin najis. Saya letakkan ke anjing itu direct, bukan ke sajurnya, ke nafsin najis. Darra mutlaqan. Walau bila nahwi syaddin, walaupun tanpa diikat, saya letak saja, kemudian saya pegang ininya, batal sholat saya. Wa in syaddahu, tengok. Wa in syaddahu alat tohir al muttasil bin najis nudira. Yang tadi yang awal itu hanya diletak. Yang ini syaddahu. Syad itu diikat. Jadi kalau saya mengikatkan tali yang suci ke sesuatu yang suci yang bersambung dengan najis, kita tengok. Hal injarra bijarrihi nudira ininjarra bijarrihi darra wa illa fala. Injarra bijarrihi ini
kalau saya tarik dia ikut tertarik, batal. Katanya Ibn Hajar, ibarat ini lebih afdol daripada yataharrak biharokatihi. Jadi harus sesuatu itu kalau saya tarik dia ikut tertarik. Kan kalau safinah kabiroh Anda tarik pun dia tak akan bergerak kan. Tapi kalau anjing Anda tarik dia bergerak. So, tengok. Kalau injarro bijarrihi dorro wa illa fala. Wa illa fala. Tsumma qala fil i'ab ta'biruhu ay al-ubab bil jarri aula min ta'biril jawahir bi yataharrak bi harakatihi id mujarradul harakah la athara laha. Dibilang takbirnya ubab injarro bijarrihi lebih afdol daripada takbirnya jawahir yataharrak bi harakatihi, karena menurut Ibnu Hajar mujarradul harakah la athara fil butlan wa adamil butlan, kan tapi yang benar injarro bijarrihi amla. Itu dibedakan safinah kabirah dan safinah shaghirah di masalah ini. Khulasatul masalah ini ada 3. Imma diletakkan saja. Kalau tali diletakkan di sesuatu yang suci yang bersambung dengan sesuatu yang najis, tak apa-apa. Injarro amlam yanjar bijarrihi. Masalah kedua, kalau diletakkan tali itu direct ke sesuatu yang najis, dorro walau bila nahwi syaddin mutlakon. Injarro amlam yanjar bijarrihi. Masalah yang ketiga, kalau diikatkan. Kalau tali itu diikatkan di sesuatu yang suci yang bersambung dengan najis, nudiro. Ini jarro bijarrihi batalat wa illa fala. So, sedikit saja masalah ini, tapi memang di dalamnya sangat kompleks. Wasolatu qobidi. Sila. Ya, kalau pijak itu dikirim mobil kan? Apalagi pijak. Pijak Memang sudah antara pijak. Ini tanya ya. Langsung finafsin najis. Jelas itu apa namanya? Pijak talinya atau Pijak tadi maksudnya pijak tadi. Atau pijak najisnya? Pijak tadi. Nah, kalau pijak talinya dia akan pijak itu tak macam gobet. Sama dia apa namanya? Pijak itu masuk di dalam kategori apakah ujungnya tali itu dengan najis atau tak. Sama, tafsirannya sama. Kalau tak silap ada juga di sini. Ada kan? Tahta qadamihi fala yadur. Wa kharaja biqabid wa ma ba'dahu ma law ja'alahul musalli tahta qadamihi fala yadur wa in taharraka bi harakatihi. Ajib. Kama law shalla ala bisatin sahih. Anak saya yang salah. Keluar daripada kata-kata qobid, kalau musolli itu letakkan di bawahnya. Jadi ini tali, ujungnya najis. Saya tak pegang, saya hanya pijak saja, tak apa-apa. Wallah ini apa ya saya bilang ya. Saya tak tahu masalah ini dari mana mereka dapat. Jadi perkotaan ini masalah bukan masalah asli ya. Ada satu masalah besar. Semuanya itu mufarraq daripada makul Nabi yufasilillah hadhihi tariqah ya. Saya tak kira Nabi yufasilillah hadhihi tariqah kan, tapi para ulama amik ada satu masalah besar farra'u hadhil masail wa daqa'iq kullaha ala tilkal masalah. Saya tak tahu masalah apa yang besar yang boleh sampai situ. Jadi nah tanya lagi, ini masih sedikit susah ini masalah karena apa? Tafri'atnya banyak. Wala yadurru muhadatun najasah min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairihi. Wadih hadi yani. Dan tidak apa-apa
hanya makruh saja kalau Anda sholat tapi badan Anda sepadan dengan najis. Jadi najisnya di bawah dada, tapi tidak menyentuh dada. Anda sholat itu kan harus suci tempat. Apa makna tempat itu? Makna tempat adalah apa yang Anda sentuh, itu namanya tempat. Kalau yang tidak Anda sentuh, ada najisnya, sholat Anda sah. Walaupun berhadapan dengan dada Anda. Ketika Anda sujud, sini tak boleh ada najis, sini tak boleh ada najis, di bawah dada boleh ada najis. Tapi hukumnya makruh. Tapi hukumnya makruh. Wala yadurru muhadatun najasati min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairihi. Dan tidak apa-apa berhadap-hadapan dengan najasah tanpa isobah, tanpa Anda menyentuh najis. Di dalam rukuk atau di selain rukuk, sujud, apapun. Ketika rukuk Anda macam ini, di bawah kepala Anda ada tai kuda, tak apa-apa. Tapi ketika Anda sujud, tidak boleh Anda sujud di atas tai kuda. Tapi kalau tai kuda itu Anda letakkan Anda jadikan di bawah dada Anda, tak apa-apa, sholat Anda sah. Karena Anda tidak menyentuh tai kuda. Macam itu. Watajibu izalatul washmi in lam yakhaf mahdhuran min mahdhur. Tato itu apa? Saya tak tahu tato sekarang itu macam mana ya. Ini adalah tato orang-orang zaman dahulu. Tato orang-orang zaman dahulu. Jadi tak tahu macam mana dibuat tusuk-tusuk, kan ada darahnya. Darah itu diletak yang ada warna-warna itu. Nilah. Au kohol au nahwi. Suf, tengok. Id huwa ghurzul ibrah ila an yudma thumma yudarru alaihi nilah au kohol au nahwihima. Teto itu macam ini, Suf, dalam zaman dahulu ya. Ghurzul ibrah. Apa namanya? Jarum kan berdarah. Darahnya itu diletak nilah. Apa nilah itu? Nila yang Di Indonesia cakapnya nilah. biru. Lima baju. Cakap nilah juga. Nilah juga atau kohol, celak. Akhirnya kan berwarna. Nanti akhirnya Masuk dalam darah. bukan masuk dalam darah. Iya betul masuk dalam darah. Cuma nanti dia akan mengental, dia akan berbentuk. Itu yang wajib dihilangi. Saya tak tahu teto yang sekarang itu dia di atas kulit apa di bawah kulit. Selama ini semuanya darah dan ada nilah atau kohol, itu najis. Teto yang sekarang, yang saya tahu dari kawan-kawan yang pernah saya tanya, dia di bawah kulit. Jadi ada apa namanya? Ada warna-warna itu diinjek di bawah kulit. Kalau diinjek di bawah kulit, dia tidak najis lagi. Karena di dalam. Kalau ini dia kan di luar, darah diletak kohol atau nilah. Akhirnya darah itu berbentuk, berwarna, jadi cantik. Sekarang tak macam itu. Zaman dahulu teto itu haram karena najis. Sekarang haram cuma bukan karena najis. Wallahu a'lam, kalau menurut saya teto ini haram bukan karena najis, tapi karena itu syiarnya orang-orang yang tak baik. Ada semacam tasyabuh bil fusak. Di situ tempat apa? Haramnya. Makanya yang dulu tuh haram sebab darah tuh. Iya, darah. Kalau ada darah di sini, Anda nak sholat macam mana? Apa daruratnya ini? Untuk apa? Maco, tahu maco? Maco Habib.
So tengok, watajibu izalatul washmi lihamlihi najasatan ta'adda bihamliha. Karena dia membawa najis yang tak ada itu sengaja. Yakni ketika di sini ada najis, apa udzur Anda untuk membawa ini? Apa? Syariat tidak membolehkan Anda ini membawa najis atau menyentuh najis tanpa ada udzur yang kuat. Anda menjadikan di sini ada najis, kemana-mana ada najis, ada udzurkah Anda? Sakitkah Anda? Kalau sakit tak apa-apa. Ada Habib udzur apa? Biar handsome Habib. Itu bukan udzur. Itu bukan udzur itu. Dibilang kalau dia tak nak menghilangkan teto, ajbarahul hakim. Hakim kena memaksa dia untuk menghilangkan. Akan tetapi menghilangkan teto ini ada syarat-syaratnya. So tengok syaratnya ada 5 syarat. Syarat yang pertama, an la takuna fihi manfaat. Teto itu tidak mempunyai manfaat. Bukan manfaat apa? Manfaat yang dianggap oleh syariat. Tak semua manfaat itu mempunyai kelurusan di syariat. Untuk handsome itu bukan manfaat. Bukan manfaat. Dibilang fa'in kanat fihi manfaatun lam yakum ghairuhu maqamahu jaza. Kalau ada manfaatnya dan tidak boleh manfaat ini digantikan selain teto, tak apa-apa. Syarat yang kedua, an yakuna man huwa fihi tajibu alaihi sholat. Yang amik tato itu wajib untuk sholat. Kalau orang gila tato, anak kecil tato, tak apa-apa. Wallahu alam, ini mungkin zaman dahulu teto itu bukan syiarnya orang-orang fusak. Syiarnya orang-orang fusak. Yang ketiga, an yakuna hayyan. Dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, tak ya dihilangkan sudah, nanti akan dimakan cacing semua itu. Yang keempat, ketika dia menghilangkan itu lam yakhaf mahdurun min mahduratit tayammum. Sudah saya jelaskan ya, apa itu mahdur min mahduratit tayammum. Makna mahduratit tayammum itu an yakhafa but al-burdi au hudutsa syai'in fahisin fi udwin dhahir. Itu semuanya adalah mahdurat. Sudah saya katakan, mahdurat tayammum ini akan terulang banyak. Sudah saya jelaskan di bab tayammum. Yang ulang kaji silahkan tengok babut tayammum. Syarat yang kelima, an la yaktasiya bijildin rokik. Dan darah itu tidak yaktasi bijildin. Yaktasi ini tiba-tiba di atas darah itu ada kulit nipis yang tumbuh. Kalau ada kulit nipis yang tumbuh, boleh. Kalau ada kulit nipis yang tumbuh, kalau ada kulit nipis yang tumbuh, akhirnya teto ini bukan lagi di luar, tapi dia di dalam. Selama teto ini di dalam, maka dia tidak wajib untuk dihilangkan lagi. Karena itu saya tak tahu teto yang sekarang ini di dalam atau di luar. Yang saya tahu dia di dalam. Selama dia di dalam, dia tidak wajib untuk dihilangkan. Sekarang kan cara menghilangkan ada yang pakai laser. Zaman dahulu tuh banyak orang yang tak ada dihilangkan dengan api itu, disetrika apa yang untuk gosok baju itu, apa namanya, setrika. Dia pakai setrika. Itu tak boleh menghilangkan pakai itu. Kenapa? Karena akan menyebabkan mahdur min mahduratit tayammum. Akan menyebabkan mahdur min mahduratit tayammum. Watajibu, paham ya? Ini adalah 5 syarat. Ini adalah syarat untuk menghilangkan teto. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, tidak ada 5-5-nya ini, maka teto tidak wajib dihilangi. Bahkan di dalam beberapa case menghilangkan teto itu haram. Sekiranya kalau
yakhaf mahdur min mahduratit tayammum. Dan harus teto ini tak ada, dia sengaja. Kalau dia tak tahu tiba-tiba tidur sudah ada teto, tak wajib dihilangkan. Tak wajib dihilangkan kalau apa namanya sebelum dia sholat. Kalau dia sudah sholat ya kena dihilangkan, memang kena dihilangkan karena ini adalah najis, dia adalah najis. Tengok ya, yang nomor 5 itu al-khamis an la yaktasiya bijildin rokik. Wa illa lam tajib izalatuhu ala man lam yata'adda bihi liman ihi min mumasatin najasah inaidin. Kalau dia itu sudah tertutup dengan kulit yang apa namanya nipis, maka tidak wajib dihilangkan, tidak wajib dihilangkan tetonya. Kenapa? Karena sudah di dalam alaman lam yata'addabi, alaman lam yata'addabi, bagi orang yang tidak menteto sengaja menteto. Kalau dia itu sengaja, walaupun yuktasabi jildin rokik, kena hilangkan. Wallahu a'lam. Maka orang teto sekarang, walaupun dia itu di dalam, kena buang. Kenapa? Karena tak ada bihi. Tak ada bihi itu sengaja tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada udzur syar'i. So tengok setelahnya, walau wasala admahu aw rabatahu aw dahanahu binajisin jarafihi ahkama al-wasyam. Tak tahu. Para fuqaha menyebutkan bagaimana kalau orang accident, tulangnya ini patah, disambung dengan tulang najis, jarafihi ahkamul wasyam. Jarafihi ahkamul wasyam. Hah? Kena cabut. Dengan syaratnya 5 wasyam ini. Kalau ada 5 wasyam ini, saya tak tahu, mungkin ada beberapa ya. Kes-kes itu disambung dengan tulang anjing lah, tulang apa lah. Coba tengok, walau wasolahu bi admin adamiyin walau harbiyan inda romli wajaba nazhuhu in wajada ghairahu walam yakhaf mahdura tayammumin walam yamut. Sama. Kalau dia itu seseorang memerlukan tulangnya disambung dengan tulang kafir harbi, menurut Imam Romli kena cabut. Ya, kita ini muslim, macam mana ada tulangnya kafir harbi? Hah? Wallahu a'lam, mungkin boleh. Saya tak tahu pendapat Ibn Hajar macam mana. Saya tak tahu pendapat Ibn Hajar macam mana. Kena tengok Ibn Hajar macam mana. Wajib nazhuhu in wajada ghairuhu. Wajib di ambil balik, wajib di nazak. Nazak itu apa? Dilepas kalau dia mendapatkan tulang selain kafir harbi. Walam yakhaf mahdura tayammum, dan dia tidak takut mahdur tayammum, dan dia belum mati. Sudah mati untuk apa dicabut? Semua tulangnya akan dimakan cacing semua. So tengok, walau wasolatil mar'atu sya'roha bi sya'rin najisin bi sya'ri najisin. Saya pernah tengok, Sof. Hah? Rambut palsu. Bukan rambut palsu, itu namanya ada rambut palsu, itu namanya wig. Tahu wig? Jadi rambutnya biasa, ada rambut palsu, dia pakai itu. Bukan itu, Sof. Ada namanya sambung rambut. Sambung rambut, rambutnya pendek, dia sambung jadi panjang. itu kan satu macam-macam kan kita sambung kan, satu. Saya pernah tengok ada satu wanita sambung rambut. Nah, sambung rambut itu disambung dengan rambut apa? So, saya pernah tengok guys, disambung dengan rambut mayat. So. Benar. Akhirnya
wanita ini setiap hari pening, tapi pening yang tak terkira. Benar itu. Kenapa ini? Kenapa? Ketok dokter ini tak ada apa-apa, tak sakit apa-apa. Akhirnya tahu apa? Rambut mayat ini, dia kan rambut mayat, jadi dia itu apa? Kan najis, dia sudah busuk. Ketika busuk ada ulatnya. Ulat itu di kepalanya apa? Makan apa? Makan kulit kepala sampai nak ke tulang itu yang sebabkan dia pening sampai tak terkira. Ada lagi orang apa itu yang bulu mata itu, bulu mata palsu. Itu beberapa bulu mata palsu diambil daripada bulu mata mayat. Sampai ada orang itu apa namanya? Matanya itu sampai bengkak. Ada ulatnya. Hati-hati. Walau wasolatil mar'ah sya'roha bi sya'rin najisin aw sya'rin adamiyyin walau min sya'riha haram. Menyambung rambut itu hukumnya haram dengan apapun itu. Kalau walau bi idni haliliha. Walaupun dengan izin suaminya. Saya nak sambung rambut dengan rambut najis. Nah, mungkin dengan rambut anjing atau dengan rambut apa. Atau dengan rambut orang, walaupun dari rambutnya dia sendiri, tak boleh sambung-sambung rambut itu. Kenapa? Karena yang namanya rambut, sesuatu yang sudah terpisah daripada adami, itu ditanam. Wallahualam, maknanya kalau seperti itu wig itu semuanya haram. So tengok li'anna min karomatihi an la yustakmal bal yudfan. Karena di antara kehormatan tubuh manusia itu setelah terpisah dari manusia itu ditanam, bukan dipakai. Maknanya wig itu semuanya haram. Itu kan dari rambut asli kan itu kan? Hah? Aw wasolathu bi sya'rin tahirin min ghairi adamiyin, atau dia menyambung rambutnya dengan rambut yang suci tapi bukan dari orang. Boleh dengan catatan dengan izin suaminya. Aw bi khuyuti haririn aw nahwihi jaza walau bi ghairi idni haidin, atau dia sambung dengan benang tadi Pak, tapi dari harir, dari apa? Sutra, tak apa-apa. Ada kan benang yang ujung-ujungnya itu ada apa namanya? Hiasan-hiasannya tak apa-apa, walaupun tanpa izin suaminya. Mungkin nak berhias biar cepat menikah, orang tengok senang, tak tahu apa kisah itu. Oke, inilah hukum tentang izalatul wasyam dan menyambung rambut dan menyambung. Wa yu'fa an mahal istijmarihi, dan dimaafkan seseorang itu mahal istijmarihi, tempat di mana dia beristinja dengan batu. Ini kan zakar, istinja dengan batu. Ini kan najisnya kan belum 100% hilang. Belum 100% hilang. Najisnya masih ada dan itu dimaafkan. Fi haqqi nafsihi. Contohnya saya kencing tak ada air, saya pakai batu. Ini kan masih ada najisnya, tapi untuk saya itu dimaafkan. Tapi kalau saya pegang orang lain, batal sholatnya, bukan wudhunya. Jadi saya sholat, samping saya Fatih, saya pegang Fatih batal. Karena dia bersambung dengan sesuatu yang bukan najis. Nanti Fatih pegang orang lain pun juga batal. Jadi semasjid batal semua, kecuali saya saja yang tak batal. Macam itu. So tengok.
Amma law hamala mustajmiran au amsakahu au amsaka bihil mustajmir. Kalau dia itu membawa orang yang beristinja dengan hajar atau amsakahu, dia tak bawa, dia kadang-kadang dia gendong, dia sholat. Atau dia tak gendong, dia hanya amsak, pegang saja. Atau saya pegang dia. Auman bihi najisun walau ma'fuwan anhu lam tasih sholatahu. Atau dia pegang orang yang ada najis tapi ma'fu. Karena ma'fu itu binisbah lahu. Mus binisbah apa? Di dalam saya dimaafkan. Tapi kalau saya pegang orang lain, dia tak dimaafkan. Begitu pula dimaafkan anti nisyari al-mutayakkin atau al-mutayakkon najasatuhu. Begitu pula dimaafkan dari tin. Apa tin itu? Tanah liat. So tengok ya, Anda kalau hujan-hujan itu kan ada macam tanah-tanah yang basah kan. Tanah-tanah yang basah itu kan bila-bila kalau ada orang pakai celana, di ujung celananya itu ada kotor-kotor sedikit, namanya juga musim-musim hujan. Tanah kan semuanya becek, cakapnya becek ya? Hah? Becak. Becak. Di Indonesia becak itu yang Becak. Itu becak. becak. Biasanya K sama tak ada K ya. Becek itu kan masih kena kita, namanya juga musim-musim hujan. Itu dimaafkan, walaupun yakin najis. Sesuatu yang yakin najis, bukan yakin mutak najis, yakin dia itu mutak najis. Kantin tanah yang basah, yakin dia mutak najis, dan dia ada di jalan. Sekiranya susah dihindari dan ada di Anda, dimaafkan. Yusuf yakin najis. Apalagi kalau Anda tak yakin itu najis. Bila-bila ada kereta lewat, ada sikit-sikit apa? Kotor. Anda kan tak yakin itu najis. Anda tak yakin itu najis. Kalau tak yakin itu najis, confirm itu tak najis. Tapi kalau yakin itu najis, dimaafkan. So tengok. Ini ibarat sangat firoyatil armiyah. Watinu syari' al-mutayakkon najasatuhu. yakni wa yukfa, dan dimaafkan dari kotoran syari'. Tin itu tanah liat, tanah yang basah. Syari', makna syari' ini bukan jalan, tapi mahalul murur. Macam di depan apa namanya? Di depan tandas. Di depan kan basah-basah kan? Basah-basah. Apakah di depan tandas saya wajib memakai slipper agar tak najis? Tak. Kenapa? Di depan tandas itu walaupun najis yufa. Kenapa? Karena di depan tandas itu mahalul murur. So, tengok. Wa yu'fa anti nisyari syarah ay mahalul murur wa in lam yakun syari'an. Makna syari' adalah tempat lewat walaupun dia bukan syari'. Kadihlizi hammamim, seperti dihliz. Amam depannya hammam itu. Wa mahaulal fasaki al mutayakkon najasatuhu walau bimughallad, yang mana kotoran yang ada di syari' itu, yang ada di tempat lewat itu, basah-basah itu, yakin najis. Walaupun najisnya dari mughalladah. Kenapa? Karena susah untuk dihindari. Kok sudah hujan-hujan gini nih? Kan susah kan Anda nak menghindari sarung, bawah sarung ini, atau bawah apa? Celana. Kan susah Anda hindari macam mana? Wa in masyahafian, walaupun Anda berjalan tak pakai slipper.
Wa in kanat bi rijlaihi rutubatun wa fi ghairi waqti matar. So, tengok. Walaupun kakinya itu basah, walaupun bukan di waktu hujan, wakatinihi ma'uhu, dan seperti tin syarik, seperti tanah yang ada, tanah liat yang ada di jalan, airnya. Maknanya kalau Anda jalan, kemudian Anda terkena air, dan air itu confirm najis, dimaafkan. Kenapa? Li usri tajannubihima, karena susah untuk dihindari. Sesuatu yang susah untuk dihindari, pasti dia dimaafkan. Sof, tengok. Wa kharaja bitin ainun najis wa in ammat tariq indah bin najar. Keluar daripada tin ainun najasa. Kalau tin itu kan dia suci kan, tapi terkena najis. Tapi kalau yang terkena Anda bukan tinnya tapi najisnya, itu tak dimaafkan. Walaupun satu jalan ini semuanya tai semua. Subhanallah, mungkin ada satu jalan burung merpati itu berak-berak di situ. Kalau yang terkena kepada Anda bukan tai merpati, tapi air yang menjadi mutanajis karena tai merpati, itu tak apa-apa. So, wa yu'fa anti nisyari al-mutayaqqan najasatuhu, dan dimaafkan dari tin, dimaafkan tinu syari. Apa tin itu? Tanah liat yang ada di jalanan, yang yakin itu najis. Yang yakin najis dimaafkan. Kalau tak najis, tak ya. Yang najis saja dimaafkan, apalagi yang tak yakin najis. Memang di asal dia itu tohir. Di asal dia itu apa? Di asal dia itu tohir. So, dibilang wa kadza law rasyal arda al mutanajjisah saqqaun masalan fatara minhu syai'un ala insan fala afwa. So, ada tanah yang mutanajis. Kemudian ada kan yang setiap pagi itu yang air itu kemudian apa siram jalan. Ada pernah tengok itu? Mereka macam melembutkan jalan ya, disiram-siram air. Dan tempat itu mutanajis. Ada orang siram dengan air suci. Air suci itu karena kena tempat mutanajis dia menjadi najis. Air itu kena ke Anda, yufa. Kenapa? Karena susah untuk dihindari, susah untuk dihindari. Wa amma yata'adzarul, dibilang dulu ada seorang Habib, kata silah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini datang ke Aidit. Aidit ini tempat saya belajar dulu. Darul Mustafa Akaf itu di kampung namanya Aidit. Habib Hasan ini di Aidit masuk tandas. Ketika masuk tandas, orang yang punya sohibul bed, tuan rumah ini risau karena budak-budak kecil yang ada di rumah sering kencing tak ditandas. Jadi depan tandas itu banyak najisnya. Akhirnya sohibul bed ini ambilkan slipper. Habib, jangan jalan tak pakai slipper di depan tandas. Kenapa? Karena anak-anak kecil sering kencing di depan tandas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ambil kupingnya sohibul bed, kemudian baca ibarat ini. Wa yu'fa anti nisyarik al-mutayaqqan najasatu. Tak ya Anda apa namanya? Slipper, kalau walau hafian. Walau hafian. Makna syahid di sini mahalul mulur, tempat apa namanya? Tempat laluan. Bukan jalan yang ada di depan ini. Begitu pula dimaafkan sesuatu yang mutanajis yang susah untuk dihindari. Macam mungkin di mana namanya, di kampus tiba-tiba ada mutanajis kena di sikit di
celana atau di apa itu dimaafkan. Dan susah dihindari itu berbeza zamanan wa makanan. Zamanan wa makanan. Jadi tempatnya, contohnya lah ya kan, biasanya yang terkena najis itu kalau kita berjalan bukan baju kita tapi bawah apa? Selewat namanya. Celana. Di sini cakapnya apa? Selewat. Celana yang dalam. Oh, celana yang dalam. Di Indonesia CD. Yang dalam itu CD. Selewat atau celana. Kalau di celana yang kena najis yang bawah, bukan yang atas. Dobitnya susah untuk dihindari. Bihaitu la yunsabu sohibuha ila saktotin au kabwatin. Sekiranya yang terkena najis itu tidak dikatakan Anda terjatuh kan? Kalau ada orang terjatuh, yang kotor kan bukan bawahnya tapi semua kan kotor kan? Anda di jalan, ada kereta lewat, kemudian ada yang najis, kan Anda terkena semua kan? Semua satu ini kan? Orang yang tak tahu tengok Anda apa? Terjatuh ke Anda? Kan dia tak tahu kalau Anda apa? Terlanggar oleh apa? Percikan kereta. Dia cuma tahu semua badan Anda ada kotoran. Orang akan cakap bahwasanya Anda itu jatuh. Kalau orang tidak menganggap Anda jatuh, maknanya itu yata'adzarul ihtiraz. Yata'adzarul ihtiraz. Bihaisu la yunsabu sahibuha ila saktotin, jatuh au kabwatin. Kabwah ini apa ya kabwah ini? Yang atas ke bawah itu namanya kabwah. Kalau orang Jawa cakapnya jelungup. Jatuh, tapi jatuh yang atas dahulu. Tersungkur, itu namanya kabwah. Tersungkur. Ila saktotin au kabwatin, ada di sini. Suf wa amma yata'adzar ay au yata'assar al-ihtiraz anhu ghaliban bi an la yunsaba sahibuhu ila saktotin au kabwatin au qillati tahaffudin wa in kathur, atau qillatu tahaffud. Tak jagalah, tak jaga. Wa yahtalifu bil waqti wa maudhi'ihi min ats-tsaubi wal makan. Min ats-tsaubi wal badan. Dan ini berbeza tempat dan waktunya. Kalau di badan biasanya yang terkena najis itu kaki. Kalau baju mungkin belakang-belakang lah. Belakang-belakang oke. Karena Anda kalau naik sepeda itu kan mau naik bicycle. Terpecik kan belakang kan. Kalau tak ada apa itu namanya? Orang Indonesia cakapnya selebor belakang gitu. Kan belakangnya kena kan? Itu kan, bolehkah Anda satah taris anhu? Saya nak naik sepeda, tapi saya tak nak ininya, kok susah lah. Itu yata'adzar au yata'assar ihtiraz. Tapi Anda bisa untuk menjaga depan tidak kotor. Kalau depannya kotor, qillatu tahaffud. Kan berbeza kan, tempat dan waktunya berbeza. Kalau memang badannya yang kena, biasanya kaki yang kena. Makul ya ini kepalanya yang kena. Itu ya imma saktoh ya imma kabwah. Wa imma saktoh wa imma kabwah. Kalau saktoh au kabwah, dia jatuh atau tersungkur, la yufa'anhu, Anda kena bersihkan. Karena kenapa? Hal seperti ini nadir. Berbeza hal-hal yang susah untuk dihindari. Selama dia itu susah untuk dihindari, maka dia itu umumul balwa. Selama dia itu umumul balwa, maka dia dimaafkan. Wa amma damul basarat wad damamil wal quruhu wal qayhu. Adapun darah basarat, ini apa? Yang jerawat. Saya tak tahu Malaysia cakapnya apa? Cakap jerawat juga ya. Tak ada bahasa lain. Basarat jerawat.
Damamil, apa ya damamil itu? Yang besar di sini. Bisul, atau bisul. Bisul itu namanya damamil. Orang Indonesia, orang Jawa cakapnya udun. Udun. Wal kuruh, kuruh itu luka. Wal koih itu nanah. Wasodid minha, sodid minal kuruh. Sodid ini apa ya? Hah? Air? Air bisa. Apa itu air bisa? Macam kena air panas tu. Kan? Bukan. Itu nafatot, tapi boleh dikatakan sodid air bisa juga boleh. Air bisa. So bila-bila Anda kalau terluka itu ada airnya. Itu sodid. Anda artikan air bisa boleh. Air bisa. Wadamul baroghith, kutu-kutu darah kutu, bukan kutunya, apa? Darahnya. Wal komel ya kutu juga. Baroghith ini kutu yang kecil-kecil ini. Komel yang sedikit besar. Wal ba'ud apa? Nyamuk. Wal bak, apa gitu ya? Orang Indonesia cakapnya kutu busuk. Itu di pesantren banyak. Jadi ditilang, pijat. Jadi kalau Anda pijit, bau busuk. Itu namanya bak. Wa maudhi'ul fasad wal hijamah. Fasad ini kalau Anda buat hijamah di sini, itu namanya fasad. Selain di sini namanya hijamah. Bekam yang di sini itu namanya apa? Akan bekam di sini kan? Itu namanya fasad. Bekam selain di sini namanya hijamah. Ini kan masih ada darahnya kan? Sikit-sikit kan? Wani mutubab. Wani mutubab ini jirit-biritnya lalat, tahi lalat. Tai lalat. Lalat kan biasanya ada hitam-hitam gitu kan. Itu kan tai kan. Tai lalat najis. Hah? Putih. Ada tai lalat putih. Yang saya kalau ada di sini ada hitam-hitam namanya apa? Tai lalat. Hitam dikatakan tai lalat. Tak ada tai lalat putih itu. Tai lalat pasti hitam. Wani mutubab. Wa baulil khuffash. Dan apa namanya? Kencingnya khuffash. Apa khuffash itu? Kelelawar. Saya tak tahu kelelawar kencingnya macam mana. Kok dia tak ada tandas macam mana? Dia tak ada tandas. Wasalisil pul. Salisil pul juga. Namanya juga salisil pul kan darahnya tidak bisa berhenti. Apa? Kencingnya tak boleh berhenti. Wadamul istihadah. Darah istihadah. Wa ma'ul kuruh. Ma'ul kuruh, air bisa. Jadi kuruh itu dia tuh kalau boleh jadi ada airnya. Kalau tadi itu apa namanya? Sodid itu air bisa. Ini adalah air dari luka. Anda kalau terluka di sini, kadangkala ada darahnya, ada nanahnya, ada airnya. Itu ma'ul kuruh. Wan nafatot. Nafatot ini kalau Anda main bola, sini Anda macam ada airnya. Apa kalau Anda tak ada selipe panas-panas, nanti kaki itu ada apa? Melecet. Lah air yang di kaki itu namanya nafatot. Itu najis, nafatot ini. Tapi kalau nafatot ini mutaghayyir, makna mutaghayyir baunya tak sedap. Tapi kalau nafatot ini macam air biasa dia tak najis. Tapi kalau sudah baunya itu warnanya sudah berbeza dia najis. Fayu'fa an qalili dzalika wa katsibihi. Maka dimaafkan semua tadi itu mula daripada damul baroghith,
sampai ma'un nafatot al mutaghayyir rihuhu, yang apa namanya, bau daripada air nafatot ini apa, berubah, dimaafkan sikit dan banyaknya, sikit dan banyaknya, dengan 3 syarat, dengan 3 syarat. Dimaafkan sikit dan banyaknya dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak bercampur dengan ajnabi. So, tengok. Fayu'fa anhu bisalasati syurut an la yahtalita bi ajnabi. Semua tadi itu tidak bercampur dengan sesuatu yang asing. Yang kedua, tidak melebihi tempat yang sudah istakor. Tempat yang sudah stop, berhenti, istakor. Yang ketiga, tidak terjadi hal-hal ini dengan sengaja. Kalau dia ada bisul di sini, dia pijit. Dia apa? Dia pijit. Kalau dia pijit di sini, kan banyak kan? Tak dimaafkan kecuali sedikit. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, hanya dimaafkan sedikit saja. Tapi kalau 3 syarat ini terpenuhi, sedikit dan banyak, dimaafkan. Tapi bukan kalau 3 syarat ini tak terpenuhi, maknanya dia najis, tak dimaafkan sedikit saja. Tapi kalau 3 syarat itu terpenuhi, dimaafkan banyak dan sedikit. Illa idza farashat thawbal ladzi fihi dzalik. Kecuali kalau dia farasha thawb. Jadi ada baju atau ini, ada damul barawis, ada nafatot, dia apa namanya? Faros macam ini. Dia bentangkan, dia nak sholat di situ. Loh, ini kan tidak ada doruri ya, tidak ada dorurah. Ketika tidak ada dorurah, yu'fa qaliluhu duna kathirihi. Yu'fa qalilihi duna kathirihi. Au hamalahu li ghairi dorurah. Sudah tahu ini ada apa? Ada ma'un nafatot, ada damul barogis atau apa, Anda bawa. Yu'fa qaliluhu duna kathirihi. Apa tolak ukur kolil dan kathir? Seperti kadirham. Wallah, sekarang mungkin macam lebih lah 10 sen. Macam 50 sen yang lama itu, yang sedikit besar itu. Macam itu. Kalau macam itu banyak. Di bawah itu sedikit. Fayu'fa an qalilihi fayu'fa an qalilihi duna kathirihi. Kalau syarat 3 itu tidak terpenuhi, kalau 3 syarat tak terpenuhi, atau dia farasat thawb alladzi fihi najasah, atau dia membawa baju tanpa ada darurat, maka dimaafkan sedikit saja, tak banyak. Kenapa? Karena semua itu apa ya? Tak ada darurat. Semua ini, tengok, damul barawis, kutu yang kecil-kecil ada darahnya, kan tak boleh Anda apa namanya? Tak boleh Anda hindari kan? Tiba-tiba Anda sholat, bisul Anda pecah. Bisa Anda hindari itu? Tak bisa. Emang sudah waktunya dia nak pecah, nak meletup bisulnya. Ada jerawat, tak Anda apa-apakan, pecah, darah keluar banyak. Bisa Anda hindari? Tak boleh Anda hindari. Berbeza kalau Bismillahirrahmanirrahim, terus keluar darah. Yu'fa an qalilihi duna kathirihi. Selama tidak bisa dihindari, ini dimaafkan. Dan ini hanya untuk darah ya. Biasanya untuk darah. Qalilihi wa kathirihi ini. Kencing. Tak. Kecuali di dalam salisil pul. Salisil pul exception karena memang darurat itu sudah. Kencing tak. Darah ini dia sedikit, dia najis, tapi dia sedikit ringan lah darah itu. Wallahu a'lam. Ada beberapa case darah ini banyak dan sedikit dia dimaafkan. Berbeda dengan najis-najis yang lain. Wa yu'fa an qalili damil ajnabi.
dan dimaafkan sikit darah ajnabi, bukan darah dia. Jadi saya sholat, ada sikit darahnya Hamizi ke saya, sikit saja, tak apa-apa. Atau darah saya, tapi sudah melewati tempatnya. Contohnya di sini, darah kan, melompat ke sini. So, apa hubungan ini dan ini dan paha? Tak ada kan? Seharusnya kalau memang ini jatuhnya ke paha sebelah kanan. Tapi kenapa dia jatuh ke paha sebelah kiri? Bukan tempatnya, walaupun darah saya, tapi dia sudah melebihi tempat yang seharusnya dia ada. Ketika itu dimaafkan hanya sikit saja, dimaafkan hanya sikit. Oke. Wa yu'fa an qalili damil ajnabi. Saya taubitkan di sini wa dhabitul ajnabi ma asabahu syakhsun min ghairihi au ma yantakil min juz'i badanihi ila juz'in akhar wa dhabatahu ba'duhum billadhi la yahtajul udwu ila mumasatihi. Imma darah itu daripada apa namanya? Daripada orang lain atau daripada juz'i badani, daripada bagian dari badannya yang mana layah taju ila mumasati aslan. Contohnya sini ke kiri. Untuk apa? Dari kanan ke kiri. Layah taj. Tapi kenapa darah yang di kanan boleh ke kiri? Maknanya ini yang di kiri ini darah asing. Darah asing. Ketika darah asing, walaupun dari dirinya sendiri, tapi dihukumi asing. Kenapa? Karena bagian badan sebelah kiri tidak perlu untuk menyentuh sebelah kanan. Ketika itu hanya dimaafkan sikit saja. Ghairul kalbi wal khinzir. Semua tadi itu darah-darah ini dimaafkan kecuali darah kalb wal khinzir exception. Kenapa? Mughaladah dia mughaladah. Mughaladah kalau sikit pun tak dimaafkan kecuali tinu syari al mutayaqqan najasatun tadi ini. Jadi air yang ada di jalan-jalan atau tempat laluan dia najis karena mughaladah. Yufa. Kenapa? Yasubul ihtiraz. Dibilang wa amma damul kalbi wal khinzir fala yufa anhu huna li ghaladihi wa inna ma ufiya anhu fitini syari' li umumil balwa bihi fihi la. Kenapa? Di tini syari' itu karena memang biasanya anjing dan babi itu melewati jalan, tapi darah anjing dan babi bisa sampai ke tubuh Anda. Wallahi ada gharib jiddan ya. Karena itu kan selama tidak ada umumul balwa tidak dimaafkan. Berbeza dengan najisnya di tempat laluan. Karena biasa anjing lewat lalu di situ biasa. Tapi darah anjing dan babi ada di badan Anda. Allah ya tasyai'uri. Gharib jiddan ya. Anda apa? Anda tukang jagal kambing nggak? Tukang jagal anjing nggak Anda ini? Walau asoral basaroti wad awid damamila au qatalal burgutha ufiya an qalili faqat. Kenapa? Karena ini ada fi'lul fa'il. Kan syaratnya laisa bi fi'lihi. Syaratnya dimaafkan banyak darah ini dia tidak sengaja. Tapi kalau dia asoral basarot asor diperas, dipijit, wad damamil dipijit bisulnya, ada burgus, ada kutu, dibunuh, dimaafkan sikit saja. Kenapa? Karena syarat yang pertama tak ada, an la yakuna bi fi'lihi hilang di sini. Karena semua ini yakunu bi fi'lihi. Wala yu'fa an jildil burghus wa nahwihi. So yang dimaafkan hanya darahnya saja. Hanya apa? Darahnya. Selain darah tak dimaafkan. Apa selain darah? Jildi, bangkainya atau kulitnya. Hati-hati kalau Anda sholat, kemudian ada apa namanya? Ada semut mati, batal sholatnya. Jadi ada beberapa bangkai itu dimaafkan di sholat, dimaafkan di air.
tapi tak dimaafkan di sholat. Yang dimaafkan di air itu malah nafsalah sa'il. Nafsun lada malah sa'il, ketika masuk air yang qalil tidak membuat najis. Tapi kalau di sholat najis. Mungkin ada apa ya, ya kalau hujan tuh keluar namanya apa? Laron. Gegatu. Apa namanya? Gegatu. Gegatu. Indonesia cakapnya laron. Laron ini kalau masuk ke air, laron ini kalau masuk ke air tak najis airnya, walaupun laronnya mati. Tapi kalau laron mati Anda letak di poket, Anda sholat, tak sah sholat Anda. Bangkai laron, bangkai gegatu dimaafkan di air, tapi tak dimaafkan di sholat. Yang dimaafkan darah laron, bukan bangkainya, bukan bangkainya. Karena itu kan, wala yu'fa an jildil burghusi wa nahwihi. Maka dan tidak dimaafkan kulitnya kutu dan semacam kutu, laron, cicak, ada apa tuh namanya? Itu apa? Ekor cicak ada di sini, tak dimaafkan. Darah cicak dimaafkan, ekornya tak dimaafkan. Karena itu termasuk bangkai. Walau sholla binajisin nasian au jahilan ada. Barang siapa yang sholat ada najis, nasian, dia lupa, dia tahu ada najis, tapi ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah ini najis, ada. Atau dia tak tahu, saya tak tahu. Kemudian Hamizi cakap, maaf Habib, tadi saya kencingi baju Habib. Alamak, saya kena ulang waktu, dan saya harus ulang sholat itu ketika masih di dalam waktu. Saya kena ulang sekarang juga. Setelah waktunya habis saya kena qadha. Kenapa? Karena tolak ukur di dalam ibadah adalah dua hal. Ma fi nafsil amr wa dhannil mukallaf. Ketika Anda kira, oh saya kira ini suci, kemudian itu tak suci, tak sah sholat Anda. Tidak cukup Anda kira itu suci, tidak cukup Anda kira itu suci, tapi realitinya harus suci. Setelah saya kira ini suci, ternyata itu najis, saya kena ulang. Karena di dalam ibadah ada dua tolak ukur, ma fi dhannil mukallaf wa fi nafsil amr. Di dalam muamalat hanya satu, fi nafsil amr walau biduni dhannil mukallaf. Karena itu saya katakan di dalam Qistosul Mustaqim, pelajaran yang lampau, Imam Ghazali di sini dhaif. Kama lam yukallafus sholata bitaubin thahir. Seperti orang-orang itu tidak diwajibkan untuk sholat dengan baju yang confirm suci, tapi dengan baju yang dikira suci. Falau tadzakkaru najasatahu. Kalau dia ingat bahwasanya itu najis, kan saya kira ini suci, saya sholat, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah ternyata ini najis, lam yalzamhumul qadha. Dia tidak wajib untuk mengqadha. Falau shalla binajisin nasiyan au jahilan a'adaha. Bertentangan kan? Yang ini wajib qadha, yang ini tak wajib qadha. Mana yang mu'tamad? Ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad. Imam Ghazali kelihatannya wallahu alam amik daripada, saya tak tahu amik daripada siapa. Tapi di sini dibilang alal jadid. Saya tarik di sini a'adaha alal jadid. Di dalam madzhab Syafi'i yang jadid wajib mengqadha. Alal qadim tak wajib mengqadha. Wa maqalahul Ghazali rajjahahu fil majmu'. Imam Nawawi di dalam Majmu' mengatakan maqalahul Ghazali wa rajih. Tapi mu'tamad al-muqarrar tak. Al-mu'tamad wal muqarrar tak. Itu tak mu'tamad. Yang mu'tamad adalah al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa dhannil mukallaf. Maknanya kalau Anda sholat, Anda kira itu suci, kemudian Anda ingat ternyata itu najis, atau orang lain cakap itu najis,
Walaupun Anda kira itu suci, tapi realitinya najis. Ketika Anda tengok reality, Anda yakin itu najis. Sekarang yakin bertentangan dengan don. Mana yang lebih kuat? Yakin. Kayak itu la ibrota bidon al bayyin khotob. Tidak ada anggapan, tidak ada kelurusan untuk don yang confirm salahnya. Karena itu wajib di kodok, diwajib dikodok kalau dia sadarnya setelah waktunya habis, dan wajib diulangi ketika dia sadar sebelum waktunya habis. A'adaha ay a'adaha fil waqt wa qadaha kharijal waqt. Sampai sini ada yang tanya. Tadi itu yang kadih hammam wama haula Fasaki itu apa ya? Itu di masjid biasanya. Di masjid itu ada yang apa? Yang untuk cuci kaki. Itu namanya fasaki. Wama haula fasaki. Sini tupayan. tak tahu apa namanya. Itu namanya fasaki. Sampai sini ada yang tanya? Umumul balwa ini apa ya? Anda tak boleh menghindar. Balwa ini ujian. Umum ini umum. Maknanya orang tak boleh menghindar dari itu. Itu namanya umumul balwa. Sekarang ya mungkin macam bersalaman dengan perempuan itu umumul balwa menurut saya. Beberapa orang itu kalau nak salam, kalau ada perempuan nak salaman macam ini, tak Anda ini dia marah, macam ini dosa, semua macam itu. Ada yang mengatakan bersalaman dengan perempuan sekarang umumul balwa. Berbeza dengan cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu ada umumul balwa ini. Saya dulu pernah tegur orang, apa ini orang ini bersalaman dengan perempuan. Ketua Al-Ahqaf Syed Abdullah Baharun tegur saya, Anda tak boleh macam itu. Bersalaman dengan perempuan itu khilaf. Bersalaman saja, bukan cipika-cipiki. Cipika-cipiki haram mutlak, tak ada. Salam aja, oke, selesai sudah. Selesai. Itu namanya umumul balwa. Umumul balwa ini apa ya? Susah untuk dihindari. Itu namanya umumul balwa. Kenapa umumul balwa? Kenapa dia susah dihindari? Karena dia semua orang kenal itu. Macam hal-hal yang berkaitan dengan riba. Itu umumul balwa menurut saya. Beberapa hal juga. Bukan meminjam uang riba, tapi bertaamul dengan bank riba. Itu menurut saya umumul balwa. Karena hampir semua orang kenal. Hatta Anda, saya nak Maybank Islami. Maybank Islami pun ada hubungannya dengan yang tak. Kadang-kadang Anda sudah tak nak sudah. Kemudian Anda kena bayar. Anda kirim ke Maybank yang bukan Islami, alamat umumul balwa. Macam mana hukum mengirim transfer uang ke bank yang bukan Islami? Wallahi ini umumul balwa. Kita tak boleh hindari lagi sudah. Karena semua muamalah macam itu semua. Itu namanya apa? Umumul balwa. Sesuatu yang susah Anda hindari. Itu namanya umumul balwa. Itu dobitnya itu ya semua, susah dihindari. Hati-hati, banyak orang bermain di umumul balwa. Banyak orang bermain. Banyak orang-orang yang baru, yang saya bilang ilmu fikihnya kurang bagus, kemudian mungkin ada unsur nak merusak agama, dia gunakan umumul balwa ini. Saya beri contoh ya, umumul balwa. Khomer itu tak najis. Kenapa? Umumul balwa. Susah dihindari. Masa dihindari? Hah? Tak, khomer yang ada ini. Itu kalau ada mungkin ada tertumpah homer atau apa, itu tak najis.
Umumul balwa. Umumul balwa. Khamr ini haramnya bukan karena dia najis ya. Najis itu ilah yang kedua. Ilah yang pertama, khamr ini memabukkan, menghilangkan akal, itu yang ilah. Ketika Anda terkena khamr, sekarang kan banyak orang minum khamr kan. Anda kan tak minum khamr. Oke, kalau Anda terkena khamr, najis tak? Najis. Kata dia tak, umumul balwa. Seperti kan? Umumul balwa. Allah, saya bilang umumul balwa macam mana? Saya sudah 30 tahun, saya tidak pernah tertumpah khamr. Umumul balwa ini sekiranya Anda tidak bisa mengelak, itu namanya umumul balwa. Benda yang sentiasa Macam berlaku cashier. tapi tidak boleh hilang. Itu namanya umumul balwa. Tapi Dan itu haram. Sesuatu yang haram kita tak boleh elok. Itu menjadi halal. Seperti itu. Kenapa? Umumul balwa. Allah, Anda kalau tengok beberapa fatwa menghalalkan riba. Kenapa? Umumul balwa. macam cashier Apa? dia menjual arak ke apa tu, cashier je kat tempat tu. DJ7E. Dan 7E apa, orang beli arak dia terpaksa jual juga. Tak ada apa-apa itu, tak ada apa-apa. Anda tak beli arak. Anda tak beli arak. Menjual Ini cashier tu lah maksudnya. cashier tu menjual. Oke, cashier itu kenapa? Andanya apa? Cashiernya. Cashiernya Saya cashier. Cashiernya orang Islam. Okey. 7-Eleven tak ada jumpa pakai barang, ada juga arak. Jadi dia terpaksa Allah, saya bilang kalau boleh cari kerja, selain itu dia kena cari kerja. Yakni, apakah kerja di tempat yang ada araknya umumul balwa? Allah, saya kira kena apa namanya, kena fikir. Menurut saya tak. Yakni, setiap tempat kerja ada araknya? Tak. Mungkin tak. Tapi memang ada beberapa orang, saya kena kerja di 7-Eleven. Allah, ada sakit sikit Anda. Karena ada orang tanya Tuan Azmi, saya jadi pramugari. Ya. Nah, jadi pramugari. Akan ada nanti orang menghalalkan umumul balwa. Wah, saya bilang, saya tengok mungkin tempat yang membolehkan pakai tudung lebih banyak daripada yang melarang tudung. Kenapa? Tak, saya kena jadi pramugari. Itu Anda kena buka tudung, Anda kena ini, Anda kena ini. Ada beberapa yang tak mengharuskan buka tudung, itu oke. Tapi ada yang mewajibkan buka tudung. Itu yang tak boleh. Ada lagi orang, saya kerja di bank konvensional. Oh ya Ustaz. Kerja banyak. Tapi tak boleh Habib, ini satu-satunya kerja. Tak mungkin itu satu-satunya kerja. Anda cuma tak nak cari. Anda cuma yang ingin kerja yang cepat saja, ini yang diterima, ya sudah. Ada hal-hal yang halal kok. Ada hal-hal yang halal. Seterus Anda mempunyai dalil darurat, umumul balwa. So umumul balwa, darurat ini banyak orang bermain di situ. Topiknya umumul balwa, dan ini bab ini dipelajari di dalam qawaid fikih. Setiap sesuatu yang umumul balwa, dia akan berkurang. Dosanya berkurang, haramnya berkurang. Karena macam mana tidak boleh ada? Tak boleh Anda elak. Kalau yang tak boleh Anda elak, dosa, semua masuk neraka. Semua masuk neraka. Dan itu bertentangan dengan lutfus syariah. Bertentangan dengan lutfus syariah. Nak tanya lagi? Yang ni walau wasalahu bi'azmin adami walau harbiyan. Kalau Ya. dalam kes ni, kalau kita kiaskan pada derma darah. Apa? Beza derma darah ini. Derma darah ini khilaf. Yakni bukan khilaf, dia macam mustafna. Dia macam mustafna dia. Kenapa? Karena darah ini dia terus terbaharui. Berbeza dengan tulang. Tulang ini kalau Anda ambil, dia tak akan tumbuh lagi. Berbeza dengan darah. Karena itu saya kira sampai mungkin tidak ada khilaf
boleh derma darah dan amik daripada orang kafir. Tapi kalau memang Anda boleh amik dari selain kafir, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, macam mana? Ya ini namanya umumul balwa. Tak tahu di bank darah itu, darah kan sudah di apa namanya? Tak tahu. Sudah di pack semua kan? Kita kan tak tahu mana yang kafir, mana yang tak kafir. Itu yang namanya umumul balwa di situ. Anda tak boleh elak, macam mana? Kecuali kalau Anda disuruh memilih, satunya Tuan Azmi, satunya Ling Ku Sung. Nah, karena Anda tulis, karena Anda amik Tuan Azmi, jelas satunya Azmi, satunya Ling Ku Sung ini. Ini ada apa namanya? Ada apa-apa, lebih baik kita kan masukkan darahnya orang muslim daripada darahnya orang yang tak muslim. Macam itu. Adapun selain darah, itu banyak yang mengharamkan. Oke dah. Banyak yang mengharamkan. Kenapa? Karena apa ya? Memberikan, contohnya apa ini? Kidney. Memberikan itu harus milik Anda. Kidney milik Anda kan? Gila Anda beli. Allah itu memberikan atau meminjamkan. Itu amanah atau pemberian? So, banyak yang cakap, banyak yang mengatakan itu haram. Tapi ada juga beberapa ulama besar mengatakan itu halal. Apalagi kalau sudah dia mati. Ya sudah mati. Untuk apa lagi ini? Tak tahu di beberapa negara itu orang yang sudah dihukum mati, sebelum dihukum mati, semua organnya itu diambil dulu. Jadi dia hanya diberi kehidupan sampai dia dihukum mati. Jadi ketika dihukum mati semua sudah dipesan semua. Ini hati untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Daripada dia mati dimakan cacing, better hatinya diberikan ke orang, boleh menyelamatkan orang, kan macam itu kan. Iya, tapi itu punya siapa? Punya siapa? Nah kalau hatinya itu punya orang kafir macam mana? Anda muslim, hati punya orang kafir, lahum qulubun la yaqiluna biha. Macam benar macam itu. Banyak yang mengatakan semua boleh kecuali hati, karena hati ini apa ya? Dia vital hati ini. Kan macam tak ya, macam tak sinkronis. Muslim tapi hatinya kafir. Dia beriman tapi qulubun la yaqiluna biha. Macam mana? Ada banyak, ada kalau nak baca apa namanya derma organ, riset banyak sangat itu, banyak sangat. Tak dulu di Irbit tak ada kan kelas itu derma organ di Akuf ada itu banyak khilaf. Yang saya tahu ada yang jumhur mengharamkan, yang menghalalkan pun ada beberapa exception. Di antara exceptionnya itu apa? Hati itu tak boleh, hati tak boleh. Ini yang cerita pasal kafirah ni, kafir muslim tak pernah. Apa? Tak boleh, tak boleh, mutlakon. Karena muslim pun itu bukan punya Anda. Bukan punya Anda, tapi Anda berikan. Oke, Anda nak cakap kepada Fatih, Fatih saya berikan Anda ini MP3. Bukan punya Anda. Kenapa Anda berikan ini punya saya? Anda memberikan sesuatu yang bukan milik Anda. Sah tak? Tak sah. Berbeza dengan darah. Walaupun itu bukan punya Anda, tapi darah ini apa? Dia akan terus ada renew terus dia darah ini. Aywa, kidney tak ada renew kidney. Wallahu a'lam bis. So, insyaallah kita teruskan di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.